Halo semuanya, kawan-kawan yang menyaksikan video Bintang Mulia Homeschooling. Terima kasih Anda sudah mampir di channel kami. Kami ini adalah Bintang Mulia Homeschooling, sekolah online pertama yang ada di Indonesia, bahkan sebelum ada isu-isu tentang pandemi. Kami sifatnya adalah pendidikan non formal, homeschooling, sehingga anak-anak masuk ke kami itu dia bebas untuk melaksanakan perkembangan bakat dan minatnya. Tidak perlu khawatir ada beban PR, ada beban kurikulum, semuanya bebas dan anak-anak itu boleh untuk berkembang sesuai bakat dan minatnya. Ayah dan bunda semuanya, saya teringat kemarin ada yang menanyakan tentang speech delay ya. Speech delay ini adalah kondisi di mana anak-anak itu perkembangan bicaranya itu tidak sesuai dengan tenggat waktu, target-target yang harus dipenuhi untuk perkembangannya. Dalam beberapa kasus yang kita jumpai adalah orang tua itu menanyakan, jika anak saya pernah mengalami speech delay, apakah boleh untuk masuk di SD Bintang Mulia Homeschooling ini? Banyak sekali beberapa pertanyaan model semacam itu, makanya mari kita bahas tentang speech delay ini. Tadi saya mengatakan speech delay ini adalah ada indikasi anak-anak kita ini dia kemampuan berbicaranya agak terlambat dibandingkan dengan kawan-kawan seusianya atau sesuai dengan grafik perkembangan tumbuh kembangnya dia. Dalam target yang sudah dipenuhi dalam perkembangan, biasanya anak usia mendekati 24 bulan itu dia sudah memiliki beberapa kali ocehan ya. Ocehan ini biasanya bisa diidentifikasi dengan ocehan-ocehan yang memang tanpa makna dan juga ada ocehan yang bisa dimaknai. Contoh, bapak, ibu, ayah ya. Walaupun pengucapannya tidak sesempurna itu, tapi ketika kita maknai itu sudah bisa mengarah ke dia sedang memanggil ayahnya, dia sedang memanggil ibunya, atau misal dia minta minum ya, num num. Nah, itu sudah bisa dimaknai bahwa dia sedang memiliki perkembangan untuk menuju cara berbicara. Cuman ketika kita melihat bahwa anak usia 24 bulan lebih ya ke atas atau 2 tahun ke atas menjelang usia 3 tahun, di mana kosakatanya itu dia belum memiliki jumlah yang mumpuni, terus kemudian ocehannya masih bersifat ocehan yang belum bisa dimaknai, maka lebih baik Anda mencoba untuk menghubungi terapis tentang terapi bicara ini. Mereka nanti akan membantu Anda semuanya untuk mengetahui bagaimana kondisi anak-anak kita saat ini. Tapi jangan perlu khawatir ya, beberapa orang tua yang biasanya kami sarankan untuk menemui terapis itu biasanya mereka khawatir kalau anaknya ini itu memang memiliki beberapa kendala-kendala tertentu, keterbatasan tertentu. Ingat, padahal kalau kita screening awal, konsultasi awal, lalu kemudian ada tahap-tahap yang harus dilewati, sebetulnya kita itu sedang mencari anak saya kenapa, kan gitu. Misal katakanlah kita memiliki bisa ada 2 kondisi. Kondisi pertama adalah ternyata anak kita itu memang speech delay yang taraf biasa. Artinya respon dipanggil, terus kemudian kita nanya untuk menunjukkan arah, menunjukkan siapa itu, menunjukkan benda, dia juga bisa ngikuti, komunikasi tidak ada masalah, gerak mata ya, telinga ketika dipanggil dia noleh ke kanan ke kiri arah suara. Itu ketika semuanya oke, beres, tidak ada masalah, maka anak Anda itu hanya mengalami speech delay yang ringan. Artinya memang dia usianya sudah harus mengeluarkan kosakata, cuma dia lagi males aja ya, ibaratnya gitu. Dia males, dia lagi nggak pengen aja ngeluarin suara. Itu nanti biasanya akan membaik seiring dengan perkembangan usia, seiring dengan banyaknya dia bertemu dengan anak-anak seusianya, seiring dengan dia sering diajak ngomong oleh orang-orang yang ada di rumah. Itu nanti dia akan bertumbuh secara alami, tidak ada masalah. Cuman ketika kondisi kedua adalah ternyata ketika kita mengajak ngobrol anak tersebut, responnya tidak sesuai yang kita harapkan, lambat, konsentrasinya mungkin dia nggak fokus kan gitu. Berarti di situ ada satu hal yang memang harus disembuhkan.
Speech delay-nya itu berarti memang berasal dari dalam diri dia sendiri, sehingga dia tidak atau belum mampu untuk mengeluarkan kosakata, mengenal kosakata, kan gitu. Nah, saran kami adalah jika memang anak-anak ini masih di tahapan 1 tahun, mendekati 2 tahun, tolong banget screen time-nya atau waktu-waktu untuk menonton HP terutama ya, televisi, coba itu dikontrol banget, karena kasus yang terjadi sekarang ini di masa pandemi, speech delay ini ternyata kasusnya meningkat. Satu sisi kita memang PPKM ya, artinya tidak boleh dengan begitu saja main ke rumah tetangga, anak-anak kita main di sana, ketemu teman-temannya, itu emang nggak boleh. Yang kedua, ternyata ketika mereka di rumah terus, dan generasi orang tua sekarang itu kan generasi yang memang sudah generasi teknologi, laptop, HP semuanya pasti pegang. Nah, ternyata itu juga keseharian anak-anak ini deket banget dengan teknologi. Jadi dia mantengin layar HP, nontonin YouTube terus kan gitu. Beberapa sih memang ada perkembangan yang baik sih nonton YouTube gitu kan, dia tahu warna, dia tahu ini ada anjing, binatang, tumbuhan kan gitu. Tapi ternyata ketika kita cuma nonton gitu kan, dibiarin, yang penting anak ini diem, justru sebetulnya speech delay ini bermulai dari sana. Jadi ada ketidakseimbangan antara apa yang dilihat, apa yang didengar dengan yang nanti akan diucapkan. Sayangnya yang lebih banyak berperan saat kita nonton YouTube ya, anak-anak kita nonton YouTube itu adalah penglihatan dan juga pendengaran, tapi dia diem, artinya tidak diucapkan. Karena sekarang memang eranya teknologi, kadang anak-anak disuapin nggak mau, tapi ternyata maunya disuapin, makan sambil nonton YouTube misalkan gitu. Boleh-boleh aja, tapi durasinya itu dikontrol banget ya, jangan sampai berlebihan. Mungkin katakanlah 10-15 menit itu saya rasa cukup. Terus yang paling penting adalah selama dia menonton, menyaksikan video YouTube gitu kan, tolong orang tuanya mendampingi dan juga dibuat interaktif. Jangan biarkan dia hanya mendengar satu arah dari layar HP, tapi juga kita orang tuanya juga memberikan stimulus atau rangsangan supaya dia bisa ikut mengucapkan kata itu. Contoh, anak-anak biasanya menonton tayangan YouTube yang sifatnya adalah kartun, atau anak-anak ya biasanya ada Blippi dan lain-lainnya. Itu kan dia bisa memperlihatkan, misal contoh ada buah apel. Dora coba ya, itu kan dia mengatakan, kawan-kawan coba sebutkan ini buah apel kan gitu. Nah, orang tua itu juga menuntun anak-anaknya supaya dia mau mengeluarkan kata apel, walaupun lagi-lagi apelnya itu belum sempurna ucapannya, tapi dia sudah mau mengucapkan pel misalkan gitu. Itu artinya dia nonton tapi tidak pasif itu ya. Sehingga hati-hati dengan speech delay ini. Jika memang ternyata ada indikasi belum mengeluarkan kosakata atau ocehannya masih belum bisa dimaknai, ada baiknya Anda mencoba untuk mengunjungi dokter anak kepercayaan Anda, konsultasikan itu, pasti nanti akan diberikan saran untuk menuju ke terapi bicara. Bapak Ibu semuanya jangan khawatir, tidak ada yang bermasalah dengan anak-anak kita. Mereka cuma perlu diketahui kenapa sih dia pada saat ini seperti itu kan gitu. Selanjutnya coba nanti sesuai dengan hasil diagnosanya diberikan treatment yang sesuai dan juga dukungan dari orang tua di rumah.